Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Tasrori, NIM 203056038. Dan di sini saya akan memenuhi tugas yaitu tugas akhir yaitu dari sistem informasi manajemen. Ya. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan manajemen perkandangan sapi potong. Nah, yaitu latar belakang dari kandang. Kandang adalah tempat tinggal sekaligus tempat berlindung bagi ternak. Selain menjaga ternak dari keadaan lingkungan seperti panas matahari dan hujan, kandang juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari hewan predator. Nah, kandang yang layak akan menunjukkan produktivitas ternak sehingga mampu memberikan hasil yang baik. Nah, tata laksana perkandangan merupakan salah satu faktor produksi yang belum tepat perhatiannya dalam usaha peternakan sapi potong, khususnya dalam peternakan rakyat. Nah, konstruksi kandang belum sesuai dengan persyaratan teknisi, mengganggu produktivitas ternak, kurang efisien dalam penggunaan tenaga kerja, dan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi kandang belum memberikan keluasan, kenyamanan, dan kesehatan bagi ternak. Nah, konstruksi kandang harus kuat dan tahan lama. Penataan dan kandang Perlengkapan kandang hendaknya dapat memberikan kenyamanan bagi petugas dalam proses produksi seperti pemberian pakan, pembersihan, pemeriksaan birahi, dan penanganan kesehatan. Nah, fungsi kandang yaitu adapun fungsi kandang sebagai tempat berlindungnya dan kenyaman bagi ternak sapi, sebagai tempat berlangsungnya pengolahan usaha peternakan sapi sendiri. Nah, kedua yaitu melindungi ternak dari predator yang merugikan seperti predator, cuaca, temperatur, dan angin. Tiga, melindungi ternak dari pencurian. Empat, menjaga kenyamanan ternak, memudahkan tetap pemeliharaan. Lima, meningkatkan efisien penggunaan tenaga kerja. Nah, di sini ada persyaratan perkandangan sapi potong. Itu ada beberapa syarat, yaitu pemilihan lokasi, letak bangunan, konstruksi, bahan. Nah, bahan tuh ada 5 jenis, yaitu ada lantai kandang, kerangka kandang, atap kandang, dinding kandang, lorong atau gang. Dan kelima yaitu adalah perlengkapan kandang. Nah, dalam pemilihan lokasi itu adalah transportasinya mudah dari lokasi kandang sebaiknya dekat dengan jalan yang agar mempermudah jadi pengadaan bibit atau bakalan bahan seperti bahan pakan dan obat-obatan dan serta pemasaran. Nah, yaitu adalah dua, dekat dengan sumber air. Karena lokasi kandang sebaiknya dekat dengan sumber air dikarenakan merupakan tumbuhan sehari-hari yang harus ada di samping dalam air, itu adalah kebutuhan minum ternak. Nah, tiga, jauh dari keramaian karena lokasi keadaan sebaiknya harus dengan jauh dari keramaian karena apabila kandang dibangun dekat dengan keramaian maka dapat menyebabkan stres. Nah, itu seperti ternak tidak tenang. Empat, dekat dengan sumber pakan, yaitu kandang dekat dengan sumber pakan. Pengeluaran biaya terbesar yaitu adalah dengan pengeluaran pakan seperti pemberian pakan, itu pembangunan kandang ternak ini dekat dengan sumber pakan. Lima yaitu bebas dengan genangan air karena air menggenang di sekitar kandang, yaitu kandang yaitu kandang bisa menjadi bibit penyakit akan tumbuh dari berkembangnya cepat di dalam air tersebut. Gitu. Nah, ini adalah letak bangunan kandang. Itu faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah faktor ekonomis, yaitu mengangkat transportasi hasil produksi, menyediakan air, pakan, dan pengawasan. Dua, faktor pemeliharaan kandang yaitu dekat dengan sumber air, area pertama, pertambahan rumput, dan di daerah tersebut banyak usaha tanaman dan pakan, menghasilkan produk itu seperti beras ketul, mungkil, dan lain-lain. Tiga, dekat dengan petugas. Hal tersebut adalah tujuan untuk bertugas, itu adalah melakukan pengawasan kesehatan, keamanan, dan tata laksana. Nah, empat, itu adalah higienis. Peternak harus membangun kandang menghidupkan lingkungan yang bersih, aman, dan kandang harus dibangun dan di tempat oleh jauh pemukiman penduduk. Yaitu di tempat yang lebih tinggi dari sekitar penduduk sehingga agar air tidak dapat mengenang di sekitar kandang. Nah, itu udah 5 faktor iklim, yaitu mempunyai faktor besar dalam kehidupan sapi potong. Itu pada umumnya kebanyakan sapi potong dipelihara di Indonesia adalah jenis simental dan limousin.
Nah, karena sapi-sapi tersebut mudah beradaptasi di iklim tropis di Indonesia, yaitu Schringer 2002. Nah, dalam konstruksi kandang ya seperti rumah kayu atap kandang berbentuk kerucut dan salah satu kedua sisinya miring. Lantai kandang dibuat padat, lebih tinggi dari tanah telinga dan agak miring ke arah selokan di luar kandang. Bahan konstruksi kandang yaitu ada kayu, gelondang atau papan yang berdasar dari kayu yang kuat. Kandang sapi tidak termasuk dalam rangkaian penyuntikan pakan sapi. Adalah air minum yang bersih, air minum yang diberikan secara libitum, yang artinya adalah bersedia tidak boleh kehabisan setiap saat. Nah, tempat pakan tersebut sebaiknya dibikin tempat permanen yang berupa dari semen dan sedikit lebih tinggi dari permukaan lantai agar demikian kotoran tidak ada masuk dan air kencing tidak tercampur di dalamnya. Nah, lantai kandang yaitu adalah sebenarnya lantai kandang harus diusahakan tetap bersih guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Lantai tersebut adalah tanah atau padat atau dari semen yang mudah dibersihkan dari kotoran sapi tersebut. Nah, lantai kandang dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang atau hangat seluruh bagian kandang dan peralatan yang pernah dipakai harus dicuci selama terlebih dahulu dan agar didefinisikan sebagai Kevlar atau liosin dan bahan lainnya. Nah, ukuran kandang yang dibuat untuk seekor sapi jantan yaitu 1,5 kali 2 meter atau 2,5 2 meter. Sedangkan untuk sapi betina dewasa itu 1,8 kali 2 meter. Dan untuk sapi cukup yaitu adalah 1,5 kali 1 meter per ekor. Dengan tinggi di atas 2 sampai 2,5 meter dari tanah. Nah, temperatur di sekitar kandang itu 25 sampai 40 derajat itu adalah dan kelembapan 70% lokasi pemeliharaan hidrokan pada dataran rendah yaitu 1000 sampai 500 meter hingga daratan tinggi 500 meter. Nah, yaitu adalah ini adalah ada atap kandang. Nah, atap kandang berfungsi sebagai tempat pelindung ternak dari hujan dan sengatan matahari serta mengurangi keterapan angin. Dengan demikian kondisi suhu kelembapan juga kandang juga penting. Nah, yaitu adalah kemiringan atap yaitu 30 derajat sampai 45 derajat. Nah, asbes atau seng 15 derajat sampai 20 derajat. Nah, seperti model atap yang seperti ini ada model atap monitor, ada monitor semi monitor, dan ketiga model atap sheet, empat model atap gabel. Nah, itu di sini ada peralatan kandang. Peralatan kandang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses kegiatan yang ada dalam kandang. Dengan peralatan kandang yaitu domestik meliputi seperti sapu, sikat, sekop, kereta sorong, dan ember dan lain. Ini sepertilah nama alat dan contohnya seperti ini. Nah, itu adalah tipe kandang. Nah, tipe kandang yaitu ada satu, tipe kandang tunggal. Kandang tunggal adalah kandang individu umumnya dibuat dengan panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 untuk memisahkan satu kandang sapi dengan kandang lainnya. Dipergunakan untuk yang dibangun memanjang mulai dari palungan sampai batas badan. Sepertinya contoh kandang tunggal. Nah, tipe kandang ganda, yaitu tipe kandang ganda berdiri dari dua baris kandang dengan bentuk atap kandang atau dua baris yang saling berhadapan dan dibedakan menjadi A. Berhadapan head to head dengan posisi saling berhadapan yang hanya dibatasi skat atau dinding yang rendah. B. Berlawanan tal tutal dengan posisi sapi saling bertolak belakang dan tengahnya terdapat parit untuk membuang kotoran yang di jalan untuk keluar masuknya sapi. Nah, yaitu ini tipe kandang kelompok, yaitu tipe kandang kelompok disebut dengan tipe kandang koloni, merupakan salah satu model kandang di mana dalam suatu ruangan kandang ditempati beberapa ekor sapi yang dilepas tanpa diikat dan tetap di dalam pagar, tetap diam di dalam pagar. Nah, yaitu ini jenis-jenis kandang, yaitu kandang pembibitan, kandang beranak, kandang pembesaran, kandang penggemukan, kandang penjatan, kandang karantina. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami secara singkat tentang manajemen perkandangan. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.